Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amin ya rabbal alamin. Fadilatul muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh ini sepuh, hadirin hadirat Jamaah Masjid Agung Kudus rahimakumullah wa radhiya ankum wa barakalakum. Marilah sebelum kita lanjutkan kajian dirasah Qur'aniyah tafsiriyah pada malam hari ini, kita terlebih dahulu untuk niat i'tikaf bersama-sama di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah setengah daripada pembahasan ayat yang ke-26 daripada suratul Baqarah, yaitu firman Allah, innallaha la yastahi ayyadriba mathala ila akhiril ayat. Perlu kita ulas sedikit bahwasanya dikatakan oleh para mufassirin, yaitu latar belakang sabab nuzul turunnya ayat ini adalah karena orang-orang musyrikin itu merasa janggal dan memperolok-olok bahwasanya ternyata di dalam Al-Quran ada pembahasan-pembahasan yang terkesan remeh di akal pikiran mereka. Apa itu? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan hewan-hewan kecil seperti nyamuk, seperti lalat, seperti laba-laba. Itu menurut mereka yang memiliki fasahah, yang memiliki sastra Arab yang tinggi, itu mengatakan tidak mungkin kalau memang Allah itu Tuhannya Muhammad yang benar, tidak mungkin kalamnya, firmannya berisi hewan-hewan yang remeh. Maka ayat inilah sebagai balasan untuk hujatan-hujatan yang mereka lemparkan. Secara harfiah, secara umum, ayat ini berarti gini, bahwasanya Allah tidak malu untuk memberikan sebuah perumpamaan kepada umat ini, kepada manusia, yaitu yang mana perumpamaannya bisa jadi diambilkan mathalan ma ba'udatan fama fawqaha, yang mana remehnya seperti remehnya nyamuk. Dan kita kemarin sudah membahas panjang-panjang kenapa nyamuk disebutkan di dalam Al-Quran. Banyak sekali hikmah-hikmahnya yang telah disampaikan oleh para ulama ahli tafsir, dan yang paling mengena bagi saya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan contoh kecil di dalam Al-Quran seperti hewan nyamuk itu untuk membuat orang-orang kecil daripada kaum muslimin merasa bangga, merasa bombong, bahwasanya walaupun kaum muslimin secara ekonomi mungkin lemah, secara jumlah mungkin lemah, tapi mereka tidak pernah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa? Nyamuk saja disebut, apalagi orang, manusia yang mana memiliki keimanan kepada Allah. Sekere apapun dia pasti dilirik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin tidak dilirik, pasti dinadro, dikasih rezeki, dikasih hidup, dikasih fasilitas. Sama. Nah, ini yang nyamuk saja dibahas oleh Allah di dalam Al-Quran. Maka kita ini jangan sampai merasa kecil hati. Begitu juga ada dari kalangan mufassirin mengatakan bahwasanya mungkin di antara kita karena masalah rezeki tidak bisa memberikan ibadah yang lebih sebagaimana orang-orang kaya. Orang kaya kalau ibadah umpak-umpakan misalnya, bisa sodakoh 1M misalnya ya, infak 2M, amin ya rabbal alamin gitu ya. Atau dia bisa umroh tiap bulan, haji tiap tahun, masya Allah, kayak seperti Mas Zidan, ngejar Bibidin ke Malaysia misalnya ya. Padahal baru liburan langsung ngejar ke Malaysia karena punya uang. Kita jangan kecil hati sama orang-orang yang seperti ini. Bisa jadi kita yang duduk di rumah, yang berdoa, yang ibadah dengan ikhlas, ganjarannya sama dengan orang-orang seperti itu. Nah gitu. Karena yang dilihat Allah bukan berapa kali banyak kamu haji, bukan. Bukan berapa banyak kamu umroh, bukan. Tapi yang dilihat Allah adalah keikhlasan hati kita. Saya teringat ceritanya semut ya. Semut yang mana memberikan hadiah kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Masya Allah, semut itu bisa bawa apa kalau hadiah?
Diceritakan di dalam kisah-kisah Israiliyat, semut itu membawa sebutir gula, disowanke, diaturke kepada Nabi Sulaiman. Ya memang bisanya itu, tapi Nabi Sulaiman luar biasa bangganya dengan semut. Tuh, yang kecil aja tahu diri loh, yang kecil aja bisa memberikan persembahan terbaiknya. Nah ini manusia-manusia ini sudah dirahmati Gusti Allah ya, sudah diberi fasilitas ini itu kok masih kafir. Intinya ayat ini secara keseluruhan kata Syekh Amin Al-Harari gini, Annallaha ta'ala la yatruku darbal mathal bi ba'udatin fama fawqaha idza alima anna fihi ibratun liman i'tabar wa hujjatun ala man jahad. Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan untuk memberikan contoh-contoh yang remeh di dalam Al-Qur'an. Seperti halnya kasus pada ayat ini adalah nyamuk, karena mungkin bisa jadi di dalam nyamuk ini ada hikmah yang bisa dipetik ya, seperti tadi cerita-cerita tadi kan hikmah semua ya. Ada hikmah yang bisa dipetik dan juga hujjah ala man jahad, yaitu mengalahkan hujjahnya atau mendebat orang-orang yang tidak percaya dengan isinya Al-Quran. Jadi semua pembahasan di Al-Quran itu mulia. Mau membahas laba-laba pasti mulia, mau membahas semut pasti keren, mau membahas lebah, tawon ya pasti baik. Nggak usah muluk-muluk membahas planet Venus, Merkurius, Pluto, dah nggak usah. Ora tutup ya. Lihat aja yang deket-deket saja gitu loh. Terusannya ayat fa ammalladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Bagaimana sikap-sikap orang setelah mendengarkan di Al-Qur'an itu ada pembahasan tentang nyamuk. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di terusannya ayat. Kata Allah, adapun orang-orang yang beriman, percaya dengan Al-Qur'an, percaya dengan semua yang dibawa, yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW, faya'lamun, mereka yakin bahwasanya memang betul Allah itu kadang memberikan perumpamaan remeh seperti nyamuk. Itu hak, itu betul, nggak ada yang salah karena logikanya sudah benar. Cara berpikirnya orang mukmin itu sudah benar, yakin ini datang dari Allah. Gitu loh, min rabbihim fala yasughu ingkaruhu, maka tidak mungkin mereka mengingkari atau tidak percaya dengan ayat tersebut. Kalau kata Allah, innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udah, Allah tidak malu untuk memberikan perumpamaan berupa hewan nyamuk, maka orang mukmin harusnya punya sikap, oh iya betul, Allah betul-betul nyebut nyamuk di dalam Al-Quran, walaupun remeh secara logika orang awam, tapi sebetulnya nyamuk itu memang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala li hikmah, ada hikmahnya, li annahu laisa abatha bal huwa mustamilun 'alal hikami wal fawaid fayu'minuna bihi. Karena semua hal yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, mau itu pembahasannya berat, mau itu pembahasannya remeh menurut pikiran orang awam, itu kalau memang betul dikatakan oleh Nabi Muhammad ini dari Allah, pasti orang mukmin percaya. Kasus yang paling keren yaitu ketika cerita Isra Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu adalah orang yang pertama kali percaya tanpa bertanya-tanya. Nabi Muhammad bercerita kepada Sayyidina Abu Bakar bahwasanya semalam diangkat oleh Allah, diperjalankan naik buruk dan lain-lain, mengalami peristiwa yang luar biasa. Itu orang di zaman itu ya ora percaya, bro, nggak percaya orang zaman itu. Tapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq karena memang sudah mindset pikiran dan hatinya adalah iman kepada Allah, ya langsung percaya. Makanya beliau langsung mendapatkan gelar As-Siddiqiyah Al-Kubra. Wah, ini makom wilayah, makom kewalian yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah para nabi. Wah, itu. Makanya kalau pengen jadi wali itu gampang, percaya gitu ya. Modal percaya, penting tapi jangan keblinger loh ya. Percaya tapi yang benar gitu loh. Karena ada kadangkala itu yang aneh itu
ada yang percaya sama hal-hal yang enggak benar. Makanya di agama Islam itu diberikan sebuah mizan, sebuah timbangan. Kita mau mempercayai orang, mursyid misalnya, kiai misalnya, itu jangan serta-merta langsung, "Wih, aku percaya 100%." Nanti dulu, ya, nanti dulu lihat syariatmu sudah benar apa belum. Begitu juga syariat kiai tersebut sudah benar apa belum. Kalau sudah benar, wazinu bil qisṭhasil mustaqim, kalau sudah sesuai dengan takaran syariat, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, gitu. Jadi jangan semua orang yang punya keramat, wah ini orang bisa terbang ini, saya ikut orang ini ah. Wah, apa tuku tiket yuk sampai iso mabur kok ya, tuku tiket pesawat iso mabur langsung ke Malaysia loh, ya kan. Enggak ada hebat-hebatnya orang terbang itu. Sholat mabur enggak ada hebat-hebatnya, biasa mawon. Hidup di air. Nah, iwak lah padha wae lah. Nah, gitu. Beli ikan cupang 3.000 rupiah sudah bisa dilihat itu ya. Masya Allah, dan lain-lain. Jadi semuanya harus ditakar dengan takaran syariat. Kembali lagi bahwasanya apapun yang dibawa oleh Rasulullah, yang dikatakan bahwasanya itu dari Allah Subhanahu wa taala, seremeh apapun pembahasannya, itu remehnya bukan dari segi pandang pikiran yang normal, tapi dari segi pandang pikiran yang salah. Justru semua pembahasan yang keren-keren seperti nyamuk, laba-laba, ya, lalat dan lain-lain yang terkesan remeh di pemikiran orang awam itu memiliki banyak sekali makna gitu. Makanya orang-orang mukmin itu gampang sekali untuk percaya dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Fal mu'minuna yaqulun ma daraballahu hadzal matsal illa lihikam wa masalih iqtadat darbuhu laha. Maka orang-orang mukmin memiliki sikap apapun yang ada di dalam Al-Qur'an, yang mana Allah mendatangkan perumpamaan-perumpamaan dengan mengumpamakan sesuatu kondisi dengan hewan-hewan seperti nyamuk, lalat, laba-laba, maka 3 hal yang remeh-remeh ini sebenarnya itu semuanya ada hikmah dan kemaslahatan di dalamnya. Lah tujuannya apa sih Allah Subhanahu wa taala kok sampai nyebut nyamuk dan lain-lain? Innama yadrib liidahil mubham bija'lil ma'qulat talbisu tsaubal mahsusat. Tujuannya Allah itu ingin memberikan contoh kepada kita sehingga dengan contoh tersebut kita bisa memahami apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang zahir, gitu. Seperti halnya yang kemarin kita sampaikan bahwasanya Allah mengumpamakan Tuhan-Tuhannya orang-orang kafir berhala-berhala itu bagaikan apa? Al-ankabut. Seperti apa? Seperti laba-laba. Artinya apa? Laba-laba itu rumahnya itu gampang terkoyak, gampang kena apa-apa ini rusak langsung, ya gitu kan gitu. Rumah laba-laba itu gampang rusak. Maka kalau kamu memiliki Tuhan yang rapuhnya seperti apa? Laba-laba atau rumahnya laba-laba, maka itu termasuk minal hamaqah, termasuk tolol yang betulan. Lu kok piye bertuhan meminta tolong sama orang yang kekuatannya tidak lebih hebat daripada laba-laba? Nah, mungkin lebih hebat laba-laba malah, kan gitu, bisa bikin rumah yang keren dan lain-lain. Tapi ini ada orang minta-minta nyembah-nyembah sama sosok yang tidak bisa membuat laba-laba, yang mana lebih hina daripada laba-laba. Maka ini perumpamaan seperti ini adalah logika gitu loh. Al-Qur'an mengajak otak kita untuk bernalar secara benar secara kritis. Nah, ini sikapnya orang-orang iman. Orang-orang iman itu langsung percaya. Tapi bagaimana sikapnya orang-orang kafir? Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Adapun orang-orang yang kafir, enggak percaya dengan isinya Al-Qur'an dari awal, enggak percaya dengan apapun yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Pasti setelah mendengarkan ayat tentang nyamuk, ayat tentang laba-laba, ayat tentang lalat, mereka mengatakan apa? Madza aradallahu bihadza mathala. Apa-apaan sih Allah bikin contoh kok yang remeh seperti ini? Nah, gitu loh. Apa-apaan sih Allah kok bikin contoh yang remeh seperti ini?
Maka mereka memiliki hujjah, mereka berargumen gini, tidak mungkin lah kalau dikatakan Allah itu Tuhan, ketuhanannya yang absolut, tidak ada yang bisa menandingi, mosok firmannya diisi dengan hal-hal yang remeh, pembahasannya tentang nyamuk, laba-laba, lebah dan lain-lain, tidak mungkin. Mosok sih dibahas kebun binatang, tidak mungkin. Nah itu loh. Nah ini adalah tuduhannya orang-orang musyrik dan Yahudi. Lalu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjawab tuduhan tersebut? Yudhillu bihi katsira. Nah, ini bahaya ini. Yudhillu bihi katsira. Lu justru dengan Allah mendatangkan contoh-contoh tersebut, yudhillu bihi katsira. Allah membuat sesat banyak orang. Piye iki? Allah membuat sesat banyak orang. Maksudnya banyak orang dari orang munafik dan orang kafir itu yang awalnya sudah sesat mendengar ayat-ayat seperti ini ya tentang pembahasan apa tadi, nyamuk semakin lama tambah jauh tambah sesat, dibikin sesat-sesatnya. Tujuannya apa? Biar mereka kalau di neraka itu tidak tanggung-tanggung, neraka yang kelasnya VVIP. Nah, dengan adanya fasilitas ini berarti mereka punya kelas neraka yang di-upgrade, kan gitu kan? Allah meng-upgrade neraka mereka dengan cara menyesatkan mereka dengan ayat-ayat seperti ini. Loh gitu kan? Yudhillu bihi katsira. Nauzubillah min dzalik. Karena memang Allah kalau bisa pintunya ditutup mawon. Nyuwun tolong ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala justru dengan melalui ayat-ayat ini bisa membuat keblinger orang-orang kafir dan munafik. Ya enggak? Nah, ini bahaya juga ini bagi orang-orang mukmin, bagi orang-orang yang ngakunya Islam, mendengar ayat-ayat seperti ini kok malah engkar. Jangan-jangan kamu termasuk orang yang munafik. Naudzubillah min dzalik. Nah, maka nih hati-hati. Kalau melewati cerita-cerita ayat-ayat yang seperti ini, kita harus apa? Beriman, jangan protes, jangan sampai protes. Wong bener-bener Quran dari Allah Subhanahu wa taala. Berlogika boleh, berpikir kritis boleh, tapi tolol jangan. Loh iya, karena semua yang didatangkan ada hikmahnya. Baru satu contoh nyamuk saja kita sudah banyak cerita, itu sudah banyak hikmah, apalagi nanti contoh-contoh yang lain. Maka sekali lagi justru melalui ayat-ayat tentang cerita nyamuk, lalat, laba-laba dan lain-lain, Allah membuat orang-orang munafik dan orang-orang kafir semakin lama semakin tersesat. Tapi sebaliknya wayahdi bihi katsira. Semoga kita termasuk yang ini. Dan Allah juga melalui perumpamaan-perumpamaan seperti tadi yang remeh justru juga membuat orang-orang mukmin semakin lama semakin mendapatkan hidayah. Tadi ya seperti contoh masalah nyamuk tadi. Kenapa sampai nyamuk disebut sama Allah? Biar kita yang kaum lemah yang nggak punya duit banyak merasa bombong. Ternyata ibadah tidak hanya melulu masalah uang, ya enggak? Pernah saya ceritakan di majelis ini juga. Kalau nggak salah juga di dalam kitab Ihya Ulumuddin juga ada. Nah, itu ada sebuah kisah suatu saat ada seorang wali yang ikut haji, ya, wali ikut haji. Di haji tersebut setelah wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, dia mendapatkan mimpi. Waktu itu kisarannya yang haji sekitar ratusan ribu orang. Mimpinya gini, bahwasanya di saat itu semua orang yang haji pada tahun itu tidak ada yang diterima hajinya oleh Allah kecuali 6 orang. Loh, bijal. Kecuali 6 orang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah si wali ini menjadi resah. Kira-kira saya termasuk yang 6 atau termasuk yang lainnya, yang ratusan ribu yang lainnya. Hingga pada akhirnya mereka memiliki mimpi yang sama, bahwasanya di suatu saat yang lain mereka bermimpi bahwasanya ada sebuah ilham hajinya orang-orang tahun tersebut diterima karena berkahnya orang yang tidak haji saat itu, yaitu yang namanya Imam Abdullah ibn Mubarak. Loh, orang haji malah menjadi penyebab
orang-orang haji diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka cari yang namanya Imam Abdullah bin Mubarak. Ditanya, "Kenapa orang-orang yang haji tahun ini tidak ada yang diterima hajinya kecuali berkah jenengan baru diterima, padahal jenengan saja tidak berangkat haji tahun ini?" Nah, ternyata ada kisah di baliknya. Beliau sudah mau berangkat haji tahun itu, tapi di tengah jalan ketemu sama ibu-ibu yang punya anak yang belum makan, yang miskin dan lapar, nangis-nangis anaknya, semua biaya haji dikasihkan untuk membantu ibu tersebut. Oh, barokah sodakoh, satu orang yang sedekah tapi menyebabkan ratusan ribu jamaah haji, ibadah hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, satu orang banding berapa? Ratusan ribu orang. Jadi kita ini jangan sampai kecil hati, jangan sampai kecil hati. Lalu kemudian kita lanjutkan ya. Wa yahdi bihi katsira, dan dengan perumpamaan-perumpamaan yang terkesan remeh ini justru Allah memberikan hidayah yang banyak kepada orang-orang yang beriman. Wal makna ay inna man ghalaba alaihimul jahl idza sami'uhu kabaru wa anadu wa qabaluhu bil inkar fakana dzalika sababan fi dhalalihim. Makna umumnya adalah siapapun orang yang memang sudah settingan otaknya itu toh orang bodoh, ndak mau menerima yang benar. Kan ada toh orang keras kepala dikasih tahu, api itu panas, nggak percaya, dicekel ya, misalnya seperti itu. Ini kan bodoh, betul ya, bodoh. Sudah tahu ini bodoh, memang cetakannya bodoh. Apapun yang datang ke pikirannya dari perkara yang hak pasti ditolak, karena dia tidak mengenal dan tidak mengetahui bahwasanya ini adalah perkara yang benar. Kalau memang cetakannya itu adalah cetakan bodoh, orang yang nggak mau menerima kebenaran, ya semakin lama ya semakin tidak mau menerima Al-Quran, semakin lama ya memperolok-olok Al-Quran. Makanya kita lihat orang-orang mustasyriqin, orientalis yang berusaha merusak Islam dari dalam. Apa mereka? Apakah mereka tolol-tolol? Enggak, mereka itu cerdas, luar biasa. Ada yang hafal Al-Quran, ada yang hafal tafsir, santri-santri ngalah, alfiyah ya. Ada yang hafal alfiyah, menguasai balaghah, orientalis, jelas kafir. Tapi kenapa enggak menerima Al-Quran? Kenapa enggak menerima kebenaran? Kenapa enggak menerima ajarannya Nabi Muhammad SAW? Karena memang otaknya sudah cetakan-cetakan bodoh. Hafal dengan bodoh beda loh ya. Menguasai itu beda dengan bodoh. Dia tahu ini benar, tapi bodoh itu. Bodoh enggak mau menerima kebenaran, malah menjadi orang yang paling mencari kesalahannya ajarannya Nabi Muhammad SAW. Naudzubillah min dzalik. Seperti contoh masalah qisas. Nah, ini di dalam agama Islam sudah jelas. Orang yang apa namanya? Contoh ya, salah satu contoh orang yang membunuh orang muslim lainnya tanpa hak dengan cara yang salah, dengan cara yang dolim, maka hukumannya adalah apa? Diqisas, dihukum mati, kan gitu. Kalau orang-orang ngapunten yang memperjuangkan hak asasi manusia, itu biasanya ngomongnya apa? Oh, ini namanya melanggar hak asasi manusia. Loh. Nanti dulu, ngomentari peraturan boleh, tapi ngomentari peraturan Tuhan enggak boleh, gitu loh. Kamu nggak menerima konsep itu tidak masalah, tapi jangan dikomentari. Ya, yang aneh yang komentari Islam deh, Rizal. Kalau orang Islam komentari ini jangan-jangan minan nifaq, min ahli nifaq, orang-orang munafik. Ya hati-hati. Makanya kita ini Masya Allah, Alhamdulillah kita sepakat negara Indonesia itu berdasarkan Pancasila Undang-Undang 45 itu sudah kita sepakati. Makanya jalankan syariat Islam sebagaimana mestinya semampunya, karena kita memang negara yang sangat plural jamak gitu. Maka tidak bisa semua orang itu kita terapkan ajaran agama Islam. Tapi anehnya kalau kita sudah tahu tidak bisa menerapkan ajaran Islam sepenuhnya, lalu tiba-tiba mengkomentari ajaran itu dengan komentar miring, lah ini bahaya. Nah itu mengatakan wah Islam itu tidak berperi kemanusiaan. Oke, satu contoh. Ada contoh lain apa? Masalah ta'adduduz zaujat, poligami. Lho lanange poligami oleh janjane. Nah, misal ini
masalahnya yang keluar dari lesannya orang muslim ini loh, repot. Dan dengan dalih hak asasi manusia ngapunten kita cetha mawon LGBT jujur. Dia sholat tapi ambung-ambungan karo cah lanang bisa. Ya Allah Gusti, katanya ini hak asasi manusia, Allah menjaga asasi manusia. Iya, tapi lihat ayat-ayat yang lain, menjaga tapi juga ada aturannya. Jangan komentar miring loh gitu loh. Jangan-jangan kalau sampai mengkomentari aturan Allah itu berarti tanda-tanda bukan orang Islam hakiki, bukan orang mukmin hakiki, tapi min ahli dhalal, orang yang sesat. Maka kita yang sudah tahu seperti ini, ayo kencengan. Boleh kita kenceng memegang syariat, tapi jangan untuk diterapkan kepada orang lain, kepada diri kita sendiri. Karena takarannya bukan seperti itu. Bukan wah kalau negara Islam harus wah enggak seperti itu. Enggak bisa berjalan nanti negara ini. Dan memang negara ini dibangun oleh bersama semua orang dengan berbagai latar belakang agamanya, berbagai latar suku, ras dan adatnya punya hak untuk mengatur negara ini. Teringat kisah di Piagam Madinah. Bagaimana dengan Piagam Madinah tersebut? Kanjeng Nabi berkonsolidasi, berkolaborasi dengan orang Yahudi, orang Nasrani dan semua komunitas-komunitas di Madinah untuk hidup berdampingan damai. Yang Islam diatur dengan hukum Islam, Yahudi diatur dengan hukumnya Yahudi. Kecuali kalau ada Yahudi nanya sama Islam, nah baru dijawab. Makanya kita ini hati-hati, jangan sampai mengkomentari miring tentang Al-Quran, jangan sampai mengkomentari miring tentang Kanjeng Nabi. Orang orientalis itu juga sama, mengkomentari miring tentang ta'adduduz zaujat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi itu menikah lebih dari 4 orang. Berapa? 9. Kalau di total justru malah 11. Kalau di total justru malah 11. Nah itu dikomentari miring, wah ini orang yang mencari apa namanya? Budak seks misalnya, atau naudzubillah min dzalik, kalau kata mereka itu adalah orang yang selalu menuruti hawa nafsunya. Nyatanya duwe bojo yang ngasih songo apa kurang. Lho songo iku gak kabeh perawan, Bro. Yang perawan cuma satu, Sayyidah Aisyah. Liyane rondo zaman dulu dengan sekarang beda. Kalau zaman sekarang menarik ngapunten ya. Secara fakta seperti itu ya. Menarik, janda anak 2, Masya Allah, ya Allah, naudzubillah min dzalik. Kalau Anda tanya, Gus kok tahu? Ya FBP-nya gitu ya, aneh itu saya gitu. Saya buka Instagram kok dulu aneh ngono. Jadi kiai itu selalu salah gitu ya. Dua HP itu salah malah ya. Makanya ya bakhtakum para kiai, para ulama, para habaib yang nggak punya gadget itu, Masya Allah. Insya Allah masih bersih gitu ya. Kita muda ini kalau nggak pakai HP ketinggalan informasi. Selaginya buka informasi, FYP-nya yang itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya. Lah kembali lagi ke kasusnya Kanjeng Nabi. Sampai 9 wanita, yang perawan cuma 1, yang lain Masya Allah beda, janda-janda semua. Bahkan dikatakan Sayyidah Saudah, ngapunten, bahasa sekarang beliau itu gembrot, gendut gitu loh. Bukan body shaming dengan ummahatul mukminin, ngapunten. Artinya apa yang menarik dari orang gemuk? Wanita gemuk itu loh maksudnya ya. Gak ada yang menarik kan? Masuk Kanjeng Nabi nafsu sama seperti itu? Tidak mungkin. Ya, artinya semuanya itu karena perintah ilahi. Jangan disamakan kasusnya Rasulullah dengan kamu. Kamu berdalih, oh saya siap nikah 4 orang, gas gitu ya. Itu nafsu, jelas nafsu ya, itu nafsu. Kanjeng Nabi tidak ada nafsu-nafsunya. Kanjeng Nabi itu karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ya gitu. Bahkan kalau secara fikih yang benar itu tahapannya bukan langsung nikah 4, walaupun di dalam Al-Qur'annya Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna, langsung kedua ya. Wa thulatsa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum. Boleh nikah 2, 3, 4. Kalau takut 1. Enggak gitu. Bacanya jangan secara zahir itu, harus lihat tafsirannya, harus lihat latar belakang ayat ini seperti apa. Dan kalau kita bedah kitab-kitab yang lain, justru para ulama itu mensunahkan memiliki istri hanya 1, jangan banyak-banyak. Oh gitu. Setia itu lebih bagus, Bro. Malah
malah menjadi orang-orang yang aneh-aneh. Ngapunten ya, sampai kemana-mana. Karena memang banyak sekali tuduhan-tuduhan yang berusaha melemahkan ajaran agama Islam. Secara logika benar, mereka itu pinter-pinter tapi bodoh, ya gitu ya. Karena tidak mau menerima perkara yang hak. Kalaupun dikasih komentar atau dibalikkan, mereka juga gak bakal menerima. Wah, memang dasarnya bodoh, nggak usah ditantang. Bungen tuh. Kita lanjutkan. 5 wasafallahul mahdiyina bil katrah wal qillah sifatuhum. Allah Subhanahu wa taala kalau kita perhatikan di dalam ayat ini berfirman wa yahdi bihi katsira. Artinya dengan adanya perumpamaan remeh tadi seperti nyamuk, itu Allah memberikan hidayah kepada banyak orang. Sementara orang yang dapat hidayah itu banyak apa sedikit? Harusnya sedikit. Yang dolal, yang sesat, yang tolol, yang bodoh itu lebih banyak. Kenapa di ayat ini Allah mengatakan banyak juga orang-orang yang mendapatkan hidayah karenanya? Dijawab oleh Syekh Amin Al-Haruri dengan berbagai jawaban. Yang pertama, ini yang pertama sama kedua sama. Fa innal qalil minal mahdiyyin katsirun fil haqiqah wa in qallu fis surah li anna haula 'alal haq wa hum 'alal batil. Ketahuilah sedikitnya jumlahnya orang-orang yang mendapatkan hidayah, orang-orang yang beriman mendapatkan hidayah itu sejatinya walaupun mereka jumlahnya terlihat sedikit akan tetapi semua adalah di dalam kebenaran. Ayo rasanya tetap akeh. Sementara yang lain itu walaupun banyak sekali tapi mereka salah. Maka kata al-Imam Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan as-sawadul a'zam huwal wahidu 'alal haq. Mayoritas, golongan mayoritas itu adalah yang satu di dalam kebenaran gitu. Jumlahnya sedikit tapi terasa banyak. Terus yang kedua, waqad ja'alallahu subhanahu wa ta'ala al-mahdiyyina fil kathrah kadh-dhalin ma'anna haula aktsar isyaratan ila annal mu'minina al-muhtadin ala qillatihim aktsaru naf'an wa ajallu faidatan min ulaikal kafara al-fasiqin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan hidayah itu jumlahnya banyak, sebagaimana orang-orang yang sesat juga jumlahnya banyak. Ini tandanya apa? Tandanya adalah bahwasanya walaupun jumlahnya orang-orang mukmin itu sangat sedikit sekali, bahkan minoritas, tapi manfaatnya, ya, kemanfaatannya, kemudian kebaikannya itu lebih besar daripada orang-orang yang sesat, ya kan gitu. Satu kebaikan itu mungkin bisa dirasakan oleh banyak orang, tapi satu keburukan belum tentu merusak kebaikan. Contoh misalnya satu kebaikan Anda sedekah, semakin banyak sedekah Anda maka juga semakin banyak orang yang merasakan kebaikan Anda, kan satu kebaikan. Tapi kalau yang namanya keburukan ya belum tentu. Keburukan misalnya malam ini konser gitu, misal ya. Apakah ada dalil konser itu baik? Tolong carikan dalilnya nggih. Nanti kalau zikir jamaahnya ada, tapi kalau konser berjamaah baik, mohon dalilnya. Contoh ya, itu kan buruk ya. Tapi tidak semua orang datang ke situ. Nyatanya ada yang menggok ke sini. Enggak belok ke konser, tapi ada yang belok ke masjid untuk ngaji. Wallahu alam setelah ngaji ke sana apa kita enggak tahu. Ala kulli hal tidak semuanya ke situ gitu. Intinya walaupun sedikit sekali orang yang mendapatkan hidayah, tapi asas kemanfaatannya luar biasa banyak. Contoh di Kudus, kita punya wali besar namanya Mbah Sunan Kudus Said Ja'far Shadiq. Itu satu orang, tapi asas kemanfaatannya itu loh luar biasa. Dengan banyaknya orang yang berziarah ke beliau, yang menerima kemanfaatan keberadaan beliau di Kudus banyak. UMKM jalan, pengemis juga jalan. Ngapunten, ekonomi di sekitar beliau jalan, masya Allah, jualan laku, dodol peci laku, dodol kurma laku, dodol madu laku, masya Allah. Coba yang di kubur Anda, belum tentu seperti beliau, iya enggak? Belum tentu seperti Mbah Sunan. Anda dikubur di mana? Di Krapyak misalnya. Apakah ada dodolan ya paling kembang. Yo nek diilingi anak turunmu ziarah, nek boten
Ya sama dengan kucing yang dibuat ting jegongan. Nah, naudzubillah min dzalik. Terus Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya dengan mengatakan wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Nah, kan kita ini masih bingung nah. Kita kira-kira termasuk yang tersesat apa yang mendapatkan hidayah mendengarkan perumpamaan-perumpamaan receh tersebut. Maka kata Allah wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Tenang. Yang tersesat itu orang-orang yang memang cetakannya adalah fasik, nah, gitu. Yang sudah mukmin, yang sudah iman, yang sudah mendapatkan hidayah, insya Allah tidak akan terdampak virus daripada apa? Tidak percaya dengan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka al-fasik ini apa artinya? Ay al-kharijina an haddil iman wal ikhlas ilal kufri wan nifaq al yahud wal munafiqin. Yaitu orang-orang yang telah melampaui batas daripada batas-batas keimanan dan batas-batas keikhlasan. Mereka menuju kemana? Keluar menuju kepada kekafiran dan kemunafikan. Kalau sudah hati condong kepada kafir, gak percaya, munafik, nah ini hati-hati, berarti terdampak virus apa? Virus tidak percaya dengan Al-Quran. Wa fi hadza imaun ila anna illata idlalihim li'annahum kharaju anis sunan al-kauniyah allati ja'alaha ibratan liman tadzakkar faqadin sarafat andaruhum anit tadabbur fi hikmatil mathal ila haqaratil mumathil bihi hatta rasikhat bihi jahalatuhum wazdadat dhalalatuhum fa angkaruhu. Di ayat ini itu ada sebuah kode, ada sebuah isyarah bahwasanya orang-orang fasik yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ini, mereka nggak percaya dengan Al-Qur'an, nggak percaya Allah memberi contoh tentang laba-laba, nyamuk dan lain-lain. Ini sebenarnya memberikan kode atau isyarat bahwasanya orang-orang tersebut sudah keluar dari jalur kefitrahannya memiliki akal sehat. Akalnya sudah nggak waras. Kalau akalnya waras tidak seperti itu. Karena kalau punya akal waras, mereka akan mikir, kenapa ya Allah mendatangkan contoh kok dari hewan yang namanya nyamuk. Kalau punya pikiran waras dicari tuh hikmahnya. Oh ternyata ini, ternyata ini, ternyata ini. Tapi kalau memang dasar mereka nggak percaya dan memang bodoh, maka yang mereka lihat itu justru justru mengatakan Allah itu, waduh gimana sih, apa-apaan sih ini Allah, nggak asik ah Tuhan kok membahas tentang nyamuk. Nah, yang terjadi justru pikiran mereka malah menghina ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini insya Allah kita nggak terpapar virus itu. Kita tidak terkena penyakit itu. Sehingga memang sudah mindsetnya mereka dari awal nggak percaya Allah, dengan ayat-ayat ini malah justru mereka semakin punya peluang untuk menjelek-jelekan Allah, ya enggak? Seperti Anda itu iri sekali dengan seseorang. Nah, seperti Hida lawan yang agak bodoh sih, Mas Opet misalnya. Nah, ini Opet tahu ini, kamu tenang ya. Mas Opet ini tahu Hida ini pinter, terlalu perfect ini. Apa ya kesalahannya? Gitu kan? Dicari ternyata kesalahannya suatu saat pernah melorot sarungnya sampai udah belajar. Tadi itu disebut-sebut terus. Oh, pinter tapi udonan, nah, misalnya seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Ini sama dengan kasusnya orang-orang kafir, orang-orang yang fasik gak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, wah, anjir dari awalnya sudah gak senang sama kanjeng Nabi kan. Makanya wah, apa-apaan itu Muhammad itu. Katanya Allah mengirimkan ayat tentang apanya? Nyamuk. Gak mungkin. Mesti gawe-gawe naik ngapusi. Memang sudah settingannya seperti itu. Padahal mereka sudah diberi perangkat yang namanya akal sehat, tapi tidak digunakan. Terus kita bahas wal fisqu. Kefasikan, fasik itu secara lughah, secara bahasa artinya al-khuruj, keluar, melewati batas. Secara syariat al-khuruju an ta'atillah birtikabil kabirah allati min jumlatiha al-isral ala shaghirah. Fasik adalah keluar, tidak mengikuti, tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Melakukan dosa besar. Contoh zina, contoh membunuh orang dan lain-lain. Atau al-israr ala shaghirah, istiqomah melakukan dosa-dosa
kecil. Nah, ini Anda lebih paham nih ya. Di antara dosa kecil apa? Berbohong. An-nadzaru bisyahwah, melihat dengan syahwat. Walaupun yang dilihat HP, tapi kan bentuknya gitu ya. Itu syahwat. Al-israr ala shaghirah, semakin lama numpuk ini. Hati-hati, lama-lama menjadi fasik. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai fasik loh ya. Hati-hati. Jangan-jangan gara-gara lihat yang bahenol atau lihat yang membuat kita misuh-misuh ya. Jam Square misalnya, ada itu kan kadang langsung secara refleks langsung misuh kan. Nah, ini al-israr ala shaghirah, hati-hati ya. Al-israr ala shaghirah, lihat foto temennya, gendeng iki. Ini ya Allah, ini adalah istiqomah di dalam hal-hal yang buruk, hati-hati. Ditakutkan lama-lama menjadi fasik. Lah, walahu tabaqat. Kefasikan itu ada 3, ada beberapa tingkatan. Al-ula at-taghabi wa huwa irtikabuha ahyanan mustaqbihan laha. Yang pertama, tingkatan yang pertama, fasik yang pertama adalah at-taghabi, menyepelekan dosa besar. Dia melakukan dosa besar terkadang mustaqbihan laha, tapi dia menganggap bahwasanya dosa besar itu jelek. Contoh misalnya ada tahu zina itu haram, tahu zina itu jelek dan dosa besar, tapi kalau jajan, nah gitu ya, nyoba cari di platform media sosial, apa segini terserah gitu, saya nggak paham, dapat coba yang ini gitu kan, besok tobat, wah itu kalau zina baik apa jelek? Jelek, merusak rumah tangga saya itu kalau ketahuan selingkuh misalnya seperti itu, dia tahu. Nah orang yang seperti ini hanya fasik, tapi tidak khuruj anil Islam, tidak keluar dari keislaman, tapi untuk menjadi wali nikah nggak sah karena zina. Ya enggak? Zina. Jadi ada dia fasik, melakukan dosa besar, tapi dia tidak menganggap dosa besar ini adalah hal yang baik. Nah gitu. Zina itu apik ta Kang? Ya elek sih, tapi mbok lakoni kudu misale. Tapi mbok lakoni duitku akeh. Bingung ngentekno duit. Nah, mencari simpanan. Nauzubillah min dzalik. Wasaniyah, tingkatan yang kedua, al-inhimak fi ta'atiha, yaitu terus-menerusan melakukan dosa besar. Jadi di hatinya itu pokoknya melakoni terus, nggak absen dari yang namanya zina, contoh mawon ya. Tapi dia terus menerus. Kalau yang tadi kan terkadang, yang ini terus menerus. Tapi juga dia menganggap hal tersebut jelek. Nah, misalnya, Kang nganggur bengi kok lunga teng kene klabing terus bariku jajan cewek misalnya, ngapunten nih secara cetha mawon. Itu baik apa enggak? Ya buruk. Lah kok bendino mbok lakoni, wis piye? Wis piye kudu ya, misalnya seperti itu. Orang-orang seperti ini ya belum keluar dari keislaman. Ini yang ketiga, keluar dari keislaman apa? Al-musabarah 'alaiha. Gak mandek-mandek. Zina terus contohnya ya. Gak mandek-mandek jendino. Wah, ini bosan besok ganti yang ini. Wah, besok 2, 3, 4 dan terusnya. Istiqomah terus gitu ya. Tapi ma'ajuhudi qubhiha, tapi dia menganggap hal itu luar biasa, enggak buruk itu. Yang mengatakan buruk ini salah, jajan itu enak, misalnya seperti itu. Zina itu enak. Nah, ini termasuk orang yang mu'anid, orang yang menentang agama. Sudah tahu di dalam agama itu buruk, tapi justru diistiqomahkan. Nah, inilah martabah yang terakhir yang membuat seseorang bisa keluar daripada agama Islam. Nah, selama di dalam hatinya mengingkari perbuatan dosa tersebut sebagaimana syariat mengingkarinya, maka dia belum keluar dari Islam. Pun paham ya insyaallah. Nah, naudzubillah min dzalik. Semoga kita bukan termasuk orang-orang yang fasik dan insyaallah termasuk wayahdi bihi katsira, mendapatkan hidayah yang banyak sebab Allah Subhanahu wa taala mendatangkan firman-firman-Nya melalui kanjeng Nabi yang terkumpul di dalam Al-Qur'an, dan semoga kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Tsumma qala alladziina yanquduna ahdallah wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina,
مع أهل القطر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتباب من رسولي نحظى بكل سولي صلى الله وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد ضش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه